Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Perkenalkan, nama saya Bayu Agung Pambudi dari Inspektorat Kota Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, Bayu akan mencoba untuk mempresentasikan tentang gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Nanti akan dijabarkan melalui slide demi slide. Tujuannya, gratifikasi ini diberikan kepada Bayu untuk kawan-kawan semua agar lebih mengetahui makna dari gratifikasi. Baik, Bayu akan mulai untuk share screen. Ya, judul Bayu kali ini adalah gratifikasi sama dengan tindak pidana korupsi. Faktor-faktor dan teori penyebab korupsi, banyak literatur yang bisa kita dapatkan, namun Bayu mencoba menjelaskan dua teori terkait dengan faktor atau penyebab korupsi. Teori willingness and opportunity to corrupt menjelaskan bahwasanya korupsi terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang dan niat atau keinginan. Artinya di sini adalah korupsi terjadi karena adanya kesempatan atau peluang yang dikarenakan lemahnya sistem, dan atau terjadi korupsi apabila pengawasannya kurang. Sedangkan korupsi terjadi karena niat atau keinginan, biasanya juga didorong karena kebutuhan dan keserakahan. Berdasarkan motivasi pelaku yang dibawakan dalam makalah Semiloka Wajah Pemberantasan Korupsi di Indonesia hari ini oleh Abdullah Hehamuhua, motivasi pelaku korupsi dapat dibedakan menjadi 5, yakni korupsi karena kebutuhan, karena ada peluang, karena ingin memperkaya diri sendiri, ingin menjatuhkan pemerintah, dan ingin menguasai suatu negara. Teori yang diberikan oleh Semiloka Wajah Pemberantasan Korupsi ini berbeda dengan teori willingness and opportunity to corrupt, yaitu pada menjatuhkan pemerintah dan korupsi karena ingin menguasai negara. Ini lebih hebat lagi pengaruh korupsi yang terjadi di Indonesia. Untuk dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi dengan peran serta masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, disitulah dibentuk komisi yang khusus untuk menangani korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, yang biasa kita sebut dengan KPK. Sejak lama, Indonesia sudah ingin memerangi korupsi. Terlihat dari tahun 71, di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71, pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan tentang pemberantasan tipikor. Namun belum berjalan efektif, sehingga dikeluarkanlah TAP MPR tahun 1998. Terus belum ada efektivitas atas pemberantasan korupsi. Sampai sekarang
Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi, itulah yang kita pakai sampai saat ini. Seterusnya, sampai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Hal ini pemerintah sangat ekspresif sekali bagaimana menangani korupsi di Indonesia. Tindak pidana korupsi dan pengelompokannya. Terdapat 30 delik bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, itu dikelompokkan menjadi 7. Yaitu, pertama adalah kerugian keuangan negara, yang kedua dikelompokkan menjadi penggelapan dalam jabatan, pemberian sesuatu atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, atau bisa kita katakan penyuapan, kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, perbuatan pemerasan, dan yang terakhir adalah gratifikasi. Gratifikasi inilah yang akan Bayu coba tekankan kepada kawan-kawan semua, apa itu gratifikasi. Ya, biasanya gratifikasi itu ada kesalahan persepsi antara teman-teman yang satu dengan yang lain, gratifikasi dengan suap. Memang ini beda-beda tipis. Bayu akan coba definisikan gratifikasi itu apa dan suap apa. Gratifikasi adalah dalam arti luas, pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, dan fasilitas lainnya dengan tujuan untuk pemberian hadiah dan lain-lain yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan dilakukan secara elektronik maupun tanpa elektronik, sebagaimana dijelaskan pada pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, tidak semua pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah ilegal. Setiap pemberian akan dianalisa sejauh mana pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan penerimaan dan kaitan dengan kewajiban tugasnya. Jadi bisa ditekankan di sini bahwasanya gratifikasi adalah untuk pemberian hadiah. Sedangkan suap atau penyuapan adalah bentuk pemberian yang dilakukan oleh korporasi atau pihak swasta berupa pemberian barang, uang, janji, dan bentuk lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari pihak penerima suap. Suap selalu melibatkan pemberi aktif, umumnya disertai kesepakatan antara kedua belah pihak. Seringkali pelaku suap menyuap berupa ya untuk menutupi pemberian melalui berbagai cara. Bayu akan memberikan contoh apa itu gratifikasi. Gratifikasi yang biasa kita sebut namun belum paham betul apa itu arti gratifikasi. Contohnya adalah apabila orang tua memberikan hadiah kepada guru anak kita pada saat pengambilan rapot. Kemudian orang tua tersebut memberikannya lagi. Memang benar, orang tua tersebut tidak ada niat untuk menyogok atau menyuap karena tidak ingin anaknya tersebut bersekolah di
tempatnya itu, namun tidak ada perhatian. Bukan untuk seperti itu, tetapi hanya ingin bermaksud memberi. Sedangkan suap, apabila orang tua murid tersebut melakukan kesepakatan atau terjadinya kesepakatan dengan gurunya, sehingga nilai si anak menjadi bagus. Itulah yang disebut dengan suap. Namun gratifikasi tidak seperti itu. Gratifikasi hanya diberikan hadiah, tapi tidak ada maksud apa-apa. Awalnya seperti itu. Kemudian dikasih lagi, hadiah lagi, diterima lagi, dihadiahkan lagi, diterima lagi. Di kemudian hari, apabila orang tua itu memohon kepada guru anaknya, maka secara otomatis guru tersebut akan teringat dengan pemberian-pemberian yang sudah dilakukan oleh orang tua murid tersebut. Sehingga disitulah terjadi adanya korupsi. Hadiah yang diberikan tersebut bisa dikategorikan korupsi. Sebagai contoh lain, dalam kita melakukan pengawasan atau pemeriksaan, setiap kita bertemu dengan seorang pejabat, kita selalu memberinya. Atau kita selaku pemeriksa selalu ditraktirnya. Ketemu dengan pejabat, diberikan hadiah. Ketemu dengan pejabat, diberikan hadiah. Otomatis hadiah pemberian dari pejabat tersebut adalah bentuk dari gratifikasi. Karena begitu kita melakukan pemeriksaan pada OPD yang diduduki oleh pejabat tersebut, tentunya kita selaku pemeriksa akan merasa atau akan teringat atas pemberian-pemberiannya. Sehingga hasil pemeriksaan kita bisa dikatakan tidak independen. Sedangkan arti suap, apabila kita dalam melakukan pemeriksaan, kita diberikan sesuatu, sehingga dalam laporan hasil pemeriksaan kita, temuan-temuan kita yang nilainya mungkin fantastis atau cukup bernilai, itu bisa hilang. Nah, disitulah arti dari suap. Dalam suap harus terdapat meeting of mind. Dalam gratifikasi, tidak. Bahkan bisa terjadi pemberi gratifikasi tidak mengetahui apa yang dikehendaki dari si penerima. Gratifikasi diberikan bukan supaya pejabat tersebut berbuat sesuatu, atau bukan karena pejabat tersebut telah berbuat sesuatu, tetapi semata-mata karena ia pejabat. Saya kasih contoh, pimpinan kita berulang tahun, maka kita berikan dia kado. Kemudian bulan depannya lagi, istrinya berulang tahun, kita berikan lagi kado. Tetapi apabila pejabat tersebut tidak lagi memimpin kita, berganti dengan orang lain, apakah kita akan memberi kado saat dia ulang tahun? Apakah istrinya akan kita kasih kado apabila dia berulang tahun? Kalau tidak, maka pemberian kado terhadap pimpinan kita itu disebut gratifikasi. Gratifikasi merupakan setiap penerimaan seseorang dari orang lain yang bukan tergolong dalam tindak pidana suap. Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya itu dianggap suap. Sehingga dapat Bayu rumuskan, suap sama dengan gratifikasi ditambah dengan jabatan.